sebetulnya isu pemekaran itu sendiri sebenarnya saat ini, karena satu provinsi pemekaran itu kan pasti membutuhkan tambahan pegawai. Itu sekitar berapa banyak kalau dalam estimasi? Jadi ASN, tapi juga dengan berbagai perubahan-perubahan yang saat ini terjadi menjadi tuntutan kinerja yang hampir pola kerja ASN itu sudah juga mengarah kepada pola kerja BUMN dan juga pihak swasta. Nah, ini kira-kira menurut tanggapan Pak Kepala bagaimana dengan BKM melihat dalam pengembangan SDM melalui rekrutmen ASN. Iya, jadi di dalam Undang-Undang 5 2014 itu kan sudah dijelaskan bahwa ada 14 urusan di dalam manajemen aparatur sipil negara. Yang pertama itu adalah perencanaan kebutuhan pegawai. Itu disusun dulu untuk 5 tahun, kemudian ditetapkan setiap tahun. Baru masuk kita kepada rekrutmen. Sebetulnya rekrutmen ini adalah point of entry dari seluruh rangkaian manajemen ASN itu. Jadi kalau kita salah di dalam rekrutmen itu, maka kita akan menuai kelemahan yang cukup panjang ketika ASN itu sudah dapat pembinaan ke depannya. Nah, mungkin di dalam rekrutmen ini kan sebenarnya sudah disampaikan bahwa terkait dengan kesejahteraan, salah satu juga ada di 14 urusan itu tentang kompensasi. Semua orang tahu bahwa pegawai itu kan mendapatkan kompensasi yang mungkin kalau dihitung sesuai kebutuhan minimum itu memang belum mencapai. Namun yang kita harapkan PNS ini mau mendaftar, warga negara Indonesia mendaftar kepada PNS ini kan sebenarnya lebih kepada pengabdian. Maka kan ini kan Papua saat ini kan dan ke depan pasti membutuhkan banyak rekrutmen CPNS ya, dengan rencana pemekaran dan sebagainya. Kira-kira apa yang menurut Pak Kakan harus dilakukan untuk juga mendorong sehingga calon-calon pelamar yang ingin mendaftar menjadi CPNS di Papua ini benar-benar memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan dan proses yang ditetapkan. Kemarin kami diundang dalam Zoom Pak, oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kemenpan untuk membahas point of entry pengadaan CPNS di Papua sebelum dan sesudah pemekaran provinsi. Kalau sebelum, ini yang sekarang sedang dilakukan rekrutmennya itu sumbernya itu dari tenaga honorer 20.000 yang sudah diberikan oleh pemerintah. Ini sedang berproses. Nah, dalam waktu dekat ini akan ditetapkan formasinya oleh Menpan. Kemudian point of entry yang kedua adalah dari P3K guru. Jadi guru itu direkrut karena ASN itu kan ada dua Pak, ada PNS, ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, ini sudah sedang berlangsung, bahkan sudah terisi. Yang ketiga adalah formasi umum tahun 2021 yang tahun ini akan diselenggarakan di 2022. Itu jumlahnya berapa untuk Papua? Kalau 20.000 yang guru itu sekitar 9.000 hampir 10.000. Kemudian yang formasi umum 9.000, 8.900 berapa gitu. Nah, yang lain adalah lulusan OAP yang disekolahkan beasiswa luar negeri. Ini kan seperti asap menghilang, nggak tahu kemana. Dana dikeluarkan, tapi orangnya nggak tahu lulus apa tidak. Nggak tahu kalau lulus di mana bekerjanya orang ini. Nah, oleh sebab itu kemarin kalau nggak salah saya ada lulusan luar negeri ini yang kemudian curhat. Apakah di medsos nggak tahu, itu ternyata terbaca oleh KSP Pak, kantor Presiden.
termasuk salah satu di Papua Barat yang dikatakan jadi itu pengusaha. sampaikan ke Pak Jokowi. Pak Jokowi sampaikan ini bagaimana. Nah, yang paling bertanggung jawab itu harus sebetulnya BPSDM Bapak. Oke. Karena mereka badan yang diberikan tugas untuk melakukan pemberdayaan sumber daya manusia. Nah, kemarin kebetulan saya dapat kesempatan dari Pak Sekda untuk ikut benchmarking ke Belanda, Prancis, dan Belgia. Salah satunya kami ke Prancis. Kebetulan saya bawa data Pak di HP ini. Lulusan AOAP yang mendapat beasiswa luar negeri. Begitu saya tanya, cuma satu orang yang di Prancis. Ada, tapi tidak selesai. Kenapa tidak selesai? Karena Prancis menerapkan bahasa Prancis sebagai bahasa perantara. Hanya satu di dunia ini yang nggak boleh pakai bahasa Inggris. Sehingga mahasiswanya harus belajar Prancis dulu, baru bisa kuliah. Nah, saya laporkan ke Pak Dubes waktu itu, ada Pak Adi Suryanto, Palalan, ada Pak Dubes juga, saya lupa namanya, nah, itu saya bilang, coba ini Pak katakan itu coba dikeluarkan, saya keluarkan namanya, si Asi itu. Nah, ini sedang dicari Bapak. Itu salah satu, tadi mungkin saya melebar dulu. Yang kedua adalah PDN. Yang lain. Nah, sisanya itu adalah promosi umum. Nah, kami jelaskan bahwa selain yang 20.000, masih ada 40.000 lebih lagi honorer itu sebetulnya. Hanya kuota kan hanya diberikan 20.000 Pak. 40.000-nya ini bagaimana? Nah, mungkin yang kita agak sedikit ini Pak kurang begitu apresiat di Papua itu memang honorer itu boleh dibilang lebih 50% itu pendidikannya SLTA. Sementara undang-undang sudah mengatakan bahwa minimal pendidikan untuk PNS itu kan D3. Ya. Nah, jadi sementara di SLTA dan itu de facto kenyataannya memang begitu. Apa yang harus dilakukan bagi mereka yang jumlah honorer yang SLTA nih Pak? Nah, SLTA ini kan berarti kan harus ada peningkatan pendidikan melalui mungkin. Tapi masalahnya mereka honorer, jadi itu bisakah dilakukan oleh untuk pemerintah? Yang ini kan diberikan kuota 25% boleh SLTA. Oke. Belum sampai kepada pembinaannya. Sementara tuntutannya bagaimana teman-teman honorer ini yang bukan hanya UAP saja Pak, di situ juga ada non UAP. Ini bisa diakomodir. Sebenarnya tuntutannya itu bukan yang lain-lain. Nah, cuman kan teman-teman ini tidak paham bahwa ketika mereka berkarir itu kan dibutuhkan kinerja, pola karir dan sebagainya. Nah, kemudian yang satu lagi adalah usia. Selain pendidikannya rendah, usianya juga sudah melampaui di atas 35 tahun. Nah, untungnya ada PP 49 yaitu manajemen P3K, sehingga kebijakan pemerintah bagi yang berusia di atas 35 tahun itu bisa ke P3K. Ya. Itu salah satu solusi juga. Tapi tidak mudah juga ya. Gitu. Jadi ini yang sekarang sedang dicarikan gap itu untuk bagaimana rekrutmennya juga jalan, tapi tidak mengorbankan kualitas kompetensi. Nah, apakah nanti setelah selesai rekrutmen dengan yang dibolehkan pemerintah SLTA, kemudian ada kewajiban untuk melanjutkan studi bagi yang belum memenuhi persyaratan S1. Khususnya untuk guru kan memang undang-undang guru dan dosen kan memang harus S1 Pak seorang guru. Pak Kakak tadi menarik untuk mereka yang misalnya yang direkrut untuk pendidikan ke luar negeri. Itu dari sisi datanya BKN bisa di BKN ada ya? Data kita ambil dari BPSDM Bapak. Dari BPSDM. Kita kepentingannya itu ketika ada rapat nanti supaya kami bisa, kan rencananya katanya, saya juga tidak tahu apakah betul bahwa yang lulusan luar negeri ini itu langsung rekrutmennya bukan tidak mengikuti
Seleksi cat. ketentuan, tetapi diberikan diskresi lah. Karena bagaimanapun juga siapapun orangnya, ketika dia sudah lulus luar negeri pasti bisa bahasa Inggris. Udah pasti unggul SDM itu daripada SDM ini. Nah, kalau OAP yang hampir 500 orang ini tidak kita berdayakan, kan sayang sebetulnya. Sayang. Jadi itu juga sebenarnya sebuah kewajiban Pemda, karena kita kan sudah mengeluarkan biaya, Pak. Iya. Pemerintah provinsi kan atau kabupaten kota yang membiayai, siapapun yang membiayai kan sudah mengeluarkan uang. Lalu kemudian kalau dia bekerja bukan di Papua, kan rasanya rugi lah begitu kan, kita menyekolahkan orang Papua kemudian dia bekerja di tempat yang lain. Nah, ini mau direkrut. Di samping sebetulnya ada juga, Pak, diaspora itu. Jadi warga negara Indonesia yang mungkin punya keahlian khusus tapi kerjanya di luar negeri gitu. Dia warga negara masih diaspora istilahnya, Pak. Nah, kemudian dari sisi yang lain itu atlet-atlet berprestasi, itu juga masuk dalam radar itu untuk bisa direkrut ke PNS ini. Nah, tapi yang menarik sebetulnya isu pemekaran itu sendiri sebenarnya saat ini. Karena satu provinsi pemekaran itu kan pasti membutuhkan tambahan pegawai. Itu sekitar berapa banyak kalau dalam estimasi? Kalau saya waktu di Papua Barat aja, Pak, itu Papua Barat itu kan pemekaran dari Papua. Iya. Dia punya pegawai itu 28.000 di 13 kabupaten kota plus satu provinsi. Iya. Itu 28.000 itu sebetulnya jumlah minimal. Artinya kalau itu kepala seksi baru memiliki satu orang staf saja, itu hitungan baru saya. Satu orang staf kepala seksi. Kepala seksi. Bahkan ada yang tidak punya anak buah. Iya. Karena hasil pengamatan kami, OPD organisasi perangkat daerah ya seperti dinas itu, itu paling banyak pegawainya itu 30-an, Pak. Yang seharusnya antara 40 sampai 60 orang beserta kepala dinasnya. Nah, ternyata itu kan belum tercapai juga. Belum terpenuhi. Nah, kalau itu nanti di Papua jadi 4 atau 3 atau 4, itu kan sudah hampir 100.000 dibutuhkan 100.000 pegawai. Apalagi 100.000 dari mana? Iya. Gitu. Sisanya itu dari rekrutmen dari formasi umum. Iya. Tetapi kalau saya baca di Papua ini, mereka ingin anak-anak Papua dulu di rekrutmennya, jangan dulu diimpor gitu. Nah, kemudian yang lain, diskresi yang lain itu adanya apa, Pak? Diskresi tentang passing grade. Bahkan bukan passing grade saja. Kalau hanya passing grade tapi prosentasenya nggak diatur juga percuma. Sekarang kan 80-20, Pak. Iya. Jadi 80 OAP, 20% non OAP. Kalau itu diberikan tapi passing grade-nya nggak diatur, tidak menggunakan passing grade, percuma juga. Kan sampai sekarang ranking, Pak, di Papua. Pakai ranking, jadi bukan tidak menggunakan passing grade. Kalau passing grade plus OAP bisa jadi nggak tercapai juga. Tapi kalau dia ranking plus 80-20, maka kemungkinan masuk. Nah, persoalan kita di Papua Barat kan begitu kemarin. Sudah di passing grade, sudah di ranking, ternyata urutan ranking itu OAP semua. Nah, kadang-kadang mereka ambil OAP yang di bawah. Iya. Nah, itu yang sebetulnya kan harusnya OAP yang di ranking berikutnya, di urutan berikutnya, kalau dia sistem ranking. Kecuali memang kuota itu belum mencapai, misalnya untuk jabatan A dibutuhkan 10 orang. Di ranking 1 non OAP. Di ranking 2 non OAP, 3 non OAP. Maka ketika urut 12 itu OAP, 12 yang masuk. Gitu. Sampai 80. Bisa jadi ketemu lagi OAP di ranking 123.
Ini yang naik. Tapi non OAP yang Urutan memiliki 1. ranking 3 itu pasti masuk. Karena mengambil 20% itu. Oh iya. Jadi kalau ada seorang non OAP, kalau diterapkan OAP 80-20, dia nggak perlu khawatir kalau dia ranking 2. Pasti aman. Pasti aman. Itu yang kemarin agak ribet, ada masalah di Papua Barat ketika OAP menyingkirkan OAP. Itu repot itu. Pak Kakan, ini kan dari kebutuhan ASN dan tuntutan kinerja saat ini. Bagaimana Pak Kakan melihat antara semua yang diterapkan oleh kementerian dan lembaga termasuk pemerintah daerah, karena tentu kan ASN yang ada ini juga banyak yang belum menunjukkan kinerja yang baik. Artinya kan ya kita masih berputar di antara kedisiplinan dan juga tantangan-tantangan yang lain, sementara kan kebutuhan pelayanan publik itu kan sudah menjadi hal utama kan. Nah, dari sisi BKN melihat ini sebenarnya bagaimana? Sudah Pak, jadi BKN itu sudah ada indeks NSPK namanya Pak. Jadi untuk mengukur norma, standar, prosedur dan kriteria dari pelaksanaan manajemen ASN. Yang diukur apa? Disiplin, kinerja, kompetensi, seperti itu. Jadi indeks profesionalitas PNS namanya, kami sebut profesional karena profesional luas sekali. Nah, di Papua itu yang paling buruk itu disiplin. Karena disiplin itu akan berdampak pada kinerja. Kenapa disiplinnya buruk? Karena penegakannya yang kurang. Bukan kurang, lemah sekali. Jadi beberapa kali kita lakukan sosialisasi tentang disiplin. Apalagi sekarang peraturan disiplin udah berubah dari PP 53 ke PP 94. Di mana dulu sekarang akumulasi Pak 28 hari diberhentikan tidak dengan hormat. Artinya dalam 12 bulan kalau dikumpulkan keterlambatannya 28 hari, maka berjumlah 28 hari harusnya diberhentikan dengan tidak hormat. Itu. Tetapi kenyataannya di lapangan orang berbulan-bulan tidak masuk pun, atasannya tidak ini, lalu dia tiba-tiba dapat hukuman berat. Nah itu selalu berpotensi kita kalah di pengadilan. Karena dia prosedurnya itu harusnya dia dipanggil dulu, panggilan pertama di BAP baru ditindak. Tapi prosedur pemanggilan dan BAP-nya tidak dijalankan. Maka ketika orang bagaimana kita mau BAP kalau orangnya tidak ada Pak Kakan? Ya? Kalau orangnya tidak ada, kita mau BAP cari-cari kita orang. Ke keluarganya Pak, ada itu penjelasannya. Kita ke keluarganya, panggilan tanda tangan istri atau anaknya, adiknya boleh. Bukti bahwa kita sudah memanggil. Panggilan pertama, kedua begitu juga. Panggilan kedua nggak ada juga. Panggilan ketiga berhentikan. Tetapi kan itu nggak pernah dilakukan. Jadi didiamkan, bahkan dibantu mengisi daftar hadirnya. Nah, saya pernah bertanya di satu tempat, kenapa nggak? Mereka rupanya takut Pak, karena orang ini termasuk keluarga Pondoapi misalnya, keluarga orang yang disegani di sana, sehingga, nah saya bilang itulah yang menyebabkan kalian tidak berani menindak yang lain, karena orang yang lain akan mengatakan itu aja bisa dibiarkan. Kami akhirnya semuanya begitu. Nah, kalau pimpinannya bukan OAP semakin parah lagi.